Cara cepat untuk mengetahui hubungan antar paragraf, yakni kita bisa mencermati adiksi mbak dari teksnya. Hubungan antara paragraf pertama dan kedua ditunjukkan pada pilihan yang A. Paragraf kedua merupakan penjelasan dari kejadian yang terjadi di paragraf pertama. Hal ini ditunjukkan dengan tempat penemuannya jejak kaki dinosaurus, jenis, dan deskripsinya. Oke, berikutnya ini adalah soal nomor 12 ya. Nomor 12, kata sinergi pada kalimat 5 berasosiasi dengan, kita lihat dulu kalimat 5. Dalam hal ini perlu adanya sinergi antara produsen pupuk kimia, pemerintah, dan petani untuk mengatasi masalah kelangkaan pupuk kimia. Nah, di sini sinergi bisa kita jelaskan adalah kolaborasi ya, atau kerjasama antara siapa? Produsen, pemerintah, dan petani ya. Sehingga sudah jelas bahwa di sini sinergi pada kalimat 5 berarti kerjasama antara siapa? Tadi pemerintah, produsen, dan petani. Oke, kenapa persaingan salah? Persaingan, karena justru dengan adanya persaingan antara tadi produsen, pemerintah, dan petani itu malah menimbulkan perpecahan ya. Tidak menimbulkan solusi yang harusnya dicari pada kalimat pada bacaan gitu ya. Lalu konflik sama dengan persaingan, yaitu malah menimbulkan perpecahan. Kalau misalnya antara petani, produsen, dan pemerintah ini tidak saling bersinergi atau konflik itu. Konflik dan persaingan itu justru adalah antonim kata dari sinergi gitu ya. Lalu pembahasan justru di luar konteks dalam bacaan kelima ini gitu ya. Kata sinergi itu tidak sama dengan pembahasan, memiliki makna yang berbeda. Lalu pertentangan justru ini sama dengan opsi B dan C, yaitu memiliki perpecahan gitu ya. Pertentangan ini adalah hal yang buruk gitu. Jadi ini yang paling tepat. Kita lihat dari kata sinergi pada kalimat 5, yaitu adalah kerjasama. Kerjasama pun bisa diganti dalam kalimat 5 gini ya. Kita coba ganti kata sinergi dengan kerjasama. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara produsen pupuk kimia, pemerintah, dan petani untuk mengatasi masalah kelangkaan pupuk kimia. Ini memiliki berkolaborasi atau memiliki makna yang selaras begitu ya. Artinya nyambung gitu ketika sinergi ini digantikan dengan kata kerjasama. Jadi yang paling tepat adalah A, kerjasama. Ini adalah soal nomor 8. Yang ditanyakan adalah kelompok kata semua menjadi biasa pada kalimat 2 dapat disempurnakan menjadi kalimat 2. Kita lihat. Kita khawatir lama-lama semua menjadi biasa dan tidak ada lagi rasa sedih dan berduka. Semua di sini adalah aktivitas ya artinya. Atau tragedi gitu ya. Nah, ini bagaimana untuk menyatakan kelompok kata? Cara cepatnya kita harus mengetahui sinonim kata yang dicari. Kita lihat dulu pada opsi A yaitu pola yang menjadi lazim, lalu opsi B segalanya menjadi biasa, opsi C biasanya menjadi kebiasaan, D semua menjadi rutin, atau E segalanya terasa biasa.
Oke, kita lihat pada opsi A. Di sini kita harus menemukan sinonim dulu ya. Kita bahas sinonimnya. Semua di sini tadi menjelaskan tentang aktivitas atau tragedi ya di sini. Tragedi. Lalu di sini biasa. Biasa di sini bisa bersinonim dengan kata lazim. Lalu tragedi ini adalah pola. Begitu ya. Sehingga pada opsi A ini adalah opsi yang benar, yaitu penyempurnaan dari kata semua menjadi biasa menjadi pola yang menjadi lazim. Lalu kita lihat pada opsi B. Opsi B, segalanya menjadi biasa. Kata segalanya ini terlalu menyeluruh ya, untuk menyatakan kalimat atau penjelasan pada kalimat kedua gitu ya, sehingga kurang tepat. Lalu pada opsi C, biasanya menjadi kebiasaan, ini adalah kalimat yang berbelit, tidak mudah dipahami. Sedangkan kalau misalnya disempurnakan itu menjadi yang lebih jelas atau lebih singkat, tapi tidak berbelit gitu ya, sehingga opsi C adalah opsi yang salah. Semua menjadi rutin. Rutin dan biasa ini memiliki konteks yang berbeda. Walaupun memiliki makna yang sama, tetapi memiliki konteks yang berbeda, begitu ya, sehingga ini pun tidak tepat. Lalu pada opsi E, segalanya terasa terbiasa. Segalanya seperti pada opsi B, ini terlalu menyeluruh ya. Tidak tepat jika dikaitkan pada kalimat nomor 2. Jadi yang paling tepat untuk dikaitkan pada kalimat nomor 2 ya, kelompok kata semua menjadi biasa, yaitu pada opsi A, pola yang menjadi lazim. Oke, kita lihat untuk soal nomor 18. 18. Bentuk kean pada kata kejadian dalam kalimat 6 mempunyai kesamaan makna dengan bentuk kean pada kalimat. Oke, opsi A, kecelakaan ini menyebabkan kerusakan berat pada kendaraan. Kata keannya ada ya, terdapat pada opsi A, jadi bisa kita pilih. Lalu di sini kita lihat pada opsi B, perubahan ini akan mempengaruhi sebuah proyek. Ini tidak bisa dikatakan dimasukkan ke dalam pilihan jawaban karena tidak ada bentuk keannya. Lalu pada opsi C, kebakaran itu terjadi secara tiba-tiba. Ada kata kebakaran yang bisa dikatakan sebagai bentuk kean. Lalu opsi D, penelitian ini mengungkapkan banyak hal tentang fenomena alam. Penelitian tidak tepat jika dikatakan sebagai bentuk kean karena tidak ada bentuk kean pada kata pada kalimat di opsi D. Lalu opsi E, pemogokan juga tidak ada. Pemogokan itu mengakibatkan kekacauan di seluruh kota. Ini ya, ada kata kekacauan dalam kalimat pada opsi E. Jadi kita bisa masukkan opsi E sebagai opsi jawaban. Jadi di sini cara cepatnya yaitu gitu, langsung kita anulir yang tidak ada bentuk keannya begitu ya. Yang dianulir ini pada opsi B dan opsi D, opsi yang tidak perlu kita bahas. Lalu kita lihat kata kejadian. Kejadian, kita lihat dulu pada kalimat 6-nya ya. Kejadian kalimat 6. Kejadian itu seharusnya menjadi cambuk bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan ekosistem. Oke, di sini kejadian merujuk pada peristiwa ya. Peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam hal ini
Di sini kejadian itu kan merujuknya pada peristiwa gitu ya. Tadi peristiwa yang terjadi. Kita lihat pada opsi A. Kecelakaan ini menyebabkan kerusakan berat pada kendaraan. Kecelakaan adalah kejadian, begitu ya. Atau peristiwa yang terjadi. Ini selaras dengan kata kejadian yang dibicarakan pada kalimat 6. Lalu kalimat pada opsi C. Kebakaran itu terjadi secara tiba-tiba. Kebakaran ini juga sama halnya dengan peristiwa. Namun, kata kebakaran ini adalah deskripsi yang kurang tepat. Mengapa? Karena di sini terjadi secara tiba-tiba, sedangkan pada kalimat 6 itu tidak menunjukkan waktu gitu ya, tidak menunjukkan bagaimana kondisi waktunya begitu ya. Ini kan secara tiba-tiba. Inilah yang tidak selaras sehingga kalimat C ini tidak bisa dikatakan memiliki kesamaan makna untuk kata kejadian pada kalimat 6. Lalu pada opsi E, pemergokan ini mengakibatkan kekacauan di seluruh kota. Kekacauan ini deskripsi tentang hasil peristiwa, bukan peristiwanya begitu ya. Beda dengan kecelakaan pada opsi kalimat A begitu. Sehingga kekacauan tidak bisa dikatakan sebagai kesamaan makna dari kejadian. Jadi di sini kita bisa tahu ya, yang memiliki bentuk kesamaan makna pada bentukan kata kejadian di kalimat 6 yaitu pada opsi A. Kecelakaan ini menyebabkan kerusakan berat pada kendaraan. Berikutnya ini soal nomor 10 ya. Soal terakhir dari bacaan 2. Yang ditanyakan adalah kelompok kata yang termasuk reduplikasi dalam bacaan tersebut adalah. Oke, reduplikasi itu apa? Kita bahas. Reduplikasi adalah pengulangan kata. Baik dari kata dasar atau kata yang diikutinya gitu ya. Di sini kita lihat kalau reduplikasi artinya pengulangan kata, itu cara cepatnya tadi kita pakai cara eliminasi ya tentunya. Kita lihat untuk untuk opsi A, meningkatnya polusi di sini tidak ada pengulangan kata. Jadi untuk opsi A itu salah. Lalu pada opsi B, faktor-faktor. Ini ada pengulangan kata faktor pada kata kedua. Ini adalah reduplikasi. Lalu pada opsi C, masalah pernapasan. Ini tidak menjadi kelompok kata yang termasuk reduplikasi. Lalu pada opsi D, penggunaan kendaraan. Ini juga tidak termasuk reduplikasi. Lalu opsi E, tanaman. Ini adalah kata reduplikasi. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui kata mana yang tepat dikatakan sebagai reduplikasi? Sebetulnya, baik opsi B maupun opsi E itu adalah reduplikasi atau R ya. Reduplikasi ini bisa kita singkat menjadi R saja gitu. B dan E adalah reduplikasi. Lalu bagaimana cara memilihnya? Kita lihat pada teks. Apakah dalam teks mana yang di sini kan ditanyakannya dalam bacaan ya. Kalau ditanyakan reduplikasi dua-duanya benar kata reduplikasi, tapi kalau yang berhubungan dengan teks itu kita lihat dulu kata mana yang terdapat di dalam teks. Di sini faktor itu ada pada kalimat kedua ya. Nih. Faktor. Lalu tanaman.
tanaman itu ada pada kalimat ke-6, tanaman-tanaman. Nah, kita lihat pada kalimat yang lainnya tidak terdapat kata faktor ataupun tanaman, faktor-faktor atau tanaman-tanaman. Jadi hanya pada 2, sedangkan pada kalimat kedua, ini yang dituliskan hanya satu kata, yaitu faktor. Bukan reduplikasi, bukan faktor-faktor. Sehingga bisa kita lihat bahwa opsi B ini adalah opsi yang tidak tepat karena tidak terdapat dalam bacaan. Yang terdapat dalam bacaan itu hanya faktor, bukan faktor-faktor gitu ya. Jadi, yang paling tepat dari reduplikasi dari bacaan ini adalah pada opsi E, yaitu tanaman-tanaman. Kalau misalnya ingin belajar lagi kata reduplikasi, itu ada pada kalimat pertama, yaitu kota-kota. Gitu ya. Sehingga yang betul adalah pada opsi E, tanaman-tanaman, karena yang terdapat di dalam bacaan.